Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa man sara ila nahjihi ila yaumil qiyamah, amma ba'. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Keluarga besar Ahmad Yogyakarta dimanapun kita berada, muslimin muslimat, mukminin mukminat, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan puji dan syukur kehadiratnya atas perkenannya, hidayah dan taufik yang diberikan untuk yang kesekian kalinya kita mampu dan diberikan kemauan untuk melanjutkan istiqomah, melanjutkan kajian kitab Faslun fi Tazkiyatin Nafas sebagai upaya kita dalam menggali ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah nabinya, sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, sebagai sebuah implementasi real dari sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, taraktu fikum amrayni lan intamassaktum bihima lan tadillu abada. Telah aku tinggalkan dua pusaka bagi kalian, yang mana jika kalian berpegang teguh kepada duanya, maka kalian tidak akan pernah tersesat untuk selama-lamanya. Kitabullah wa sunnati. Itu dua hal itu adalah kitab Allah Al-Quranul Karim dan sunnahku, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka mengkaji kitab para ulama yang bersumber dari para salafus saleh, yang itu mereka mengambil ilmu ini dari para sahabat Nabi dan langsung disambungkan kepada Rasulullah SAW, merupakan sebuah konsekuensi yang harus kita lakukan jika kita ingin mendalami Al-Quranul Karim dan sunnah Nabinya SAW. Kaum muslimin muslimat dimanapun kita berada, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan istiqomah, kesehatan lahir dan batin, sehingga kita mampu untuk menjalankan amanah yang ada. Untuk kajian edisi ini, maka secara khusus kami ingin bertausiah, ingin berbagi kepada jemaah sekalian, terkhusus karena ini masih bulan Al-Muharram, bulan Allah yang mulia. Maka beberapa hal ataupun catatan refleksi yang perlu kita sampaikan, dan ini secara khusus telah kita sampaikan pada kajian malam 1 Muharram kemarin, dan ini reviewnya kita sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil manfaat yang sebanyak-banyaknya, dan bagi yang belum mendapatkan akan mendapatkan manfaat yang baik pula, dan bagi yang sudah mendengarkan atau memahami, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala semakin mempertajam pemahaman kita dan berikan taufik kepada kita semuanya untuk lebih bisa mengamalkan dan beritiba kepada sunnah Nabi SAW, khususnya dalam meningkatkan tazkiyatun nafas, meningkatkan kesucian jiwa. Bagaimana kita meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan setiap perintah-perintahnya, dan bagaimana kita mensucikan jiwa dengan cara meninggalkan setiap yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang bersifat tahrim maupun yang bersifat makruh yang dibenci olehnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, tidak lupa berkaitan dengan Muharram ini, bulannya Allah Subhanahu wa taala. Di tahun ini kami mengucapkan selamat tahun baru Hijriah 1443. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik, kekuatan, hidayah kepada kita semuanya untuk mampu istiqomah dalam memegang teguh amanah sunnah Rasulullah SAW ini, untuk kita terus kita pegang, untuk kita amalkan sampai ajal menjemput kita, kemudian kita diberikan rezeki berupa husnul khotimah. Ma'asyiral muslimin muslimat dimanapun kita berada, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya. Berkaitan dengan bulan Muharram, maka fakta-fakta sejarah, kalau kita melihat fakta sejarah ke belakang, maka ada satu syariat
ada satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam, dan itu juga berlaku bagi umatnya, yaitu berupa syariat hijrah. Hijrah karena Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sandaran ataupun dalil disyariatkannya hijrah karena Allah Subhanahu wa taala, maka di hadis yang sangat masyhur yang sering kita dengar, haditsun niyah, hadis tentang niat yang banyak dikutip oleh para ulama kita dalam kitab Arba'in An-Nawawi, Riyadhus Shalihin, dan berbagai kitab-kitab yang muktabar yang telah kita ketahui bersama tentang bab niat. Sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang mana hadis ini dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, an Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu qala, bahwasanya Umar bin Khattab, dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Dalam beberapa versi dalam hadis Bukhari sempat ada 7 atau 9 versi, innamal a'malu binniyat, dengan riwayat yang lain, sesungguhnya segala amalan itu tergantung oleh niatnya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka barang siapa yang berhijrah karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka hijrahnya itu akan sampai kepada Allah dan Rasulnya. Artinya akan mencapai amal soleh, akan mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala, dan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka barang siapa yang berhijrah karena dunia, entah itu karena wanita yang ingin dinikahinya, entah karena pangkat dan sebagainya yang pengen ia raih, maka apa yang akan dia dapatkan sesuai dengan yang diniatkan. Di sini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Salah satu syariat yang berkaitan dengan bulan Muharram ini, yang itu berlaku bagi kita semuanya sebagai pengikut Rasulullah SAW, adalah syariatul hijrah. Syariat untuk berhijrah karena Allah Subhanahu wa taala. Hijrah hukumnya wajib bagi kita semuanya, dan ini merupakan syariat yang berlaku atas diri Rasulullah alaihi salatu wassalam, para sahabatnya, dan segenap umatnya yang berusaha untuk mengikuti syariat beliau. Syariat hijrah ini berlaku sepanjang masa, sepanjang zaman, kapanpun dan bagaimanapun kondisi kita. Maka secara formal, meskipun hijrah ini tidak mengikat waktu dan tempat, namun secara formal dilihat ditinjau dari pendekatan histori sejarah kenabian, maka pada bulan Muharram ini ada satu syariat yang mulia, syariat yang sangat dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan merupakan amal soleh yang sangat tinggi, sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu syariatul hijrah, yaitu syariat untuk berhijrah karena Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hijrah pertama kali dilakukan oleh Rasulullah SAW secara tidak formal itu ke Ethiopia ketika sebelum Fathu Makkah, yaitu ketika Islam berada di Makkah. Maka Rasulullah SAW menyuruh kepada sebagian sahabatnya yang merasa tidak kuat menghadapi segala cobaan, segala rintangan dan permusuhan dari orang-orang kafir Quraisy khususnya, maka beliau meminta kepada para sahabatnya untuk berhijrah ke Habsyah atau ke Ethiopia kalau sekarang ya, sebagai bentuk ikhtiar dan sebagai bentuk pengamalan dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan untuk diri Rasulullah SAW secara pribadi dan untuk para sahabat secara umum, syariat ini belum berlaku. Baru kemudian ketika syariat hijrah yang kedua, hijrahnya beliau ke Madinah, ke kota Yathrib yang satu namanya, itu disyariatkan, diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril alaihissalam, dengan sebelumnya didahului oleh beberapa konspirasi oleh orang-orang Quraisy untuk membunuh Rasulullah SAW, dan itu semuanya tentunya sesuai dengan hikmah dan kehendak Allah Subhanahu wa taala semata, bukan karena yang lainnya. Maka
Allah Subhanahu wa taala memberikan syariat, menurunkan wahyu syariat hijrah ini kepada Rasulullah SAW oleh Jibril, dan mulai saat itu secara formal hijrah diizinkan kepada beliau, dan sampai yaumul qiyamah syariat hijrah ini tetap berlaku bagi umatnya kita semuanya insyaallah taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hijrah karena Allah Subhanahu wa taala, syariat hijrah ini merupakan salah satu di antara bentuk tazkiyatun nafas, sebagai bentuk mensucikan jiwa, sehingga hijrah ini mendapatkan perhatian yang khusus, mendapatkan perhatian yang sangat besar dalam syariat, dan mendapatkan pahala yang besar pula, balasan yang besar bagi orang-orang yang mau berhijrah karena Allah Subhanahu wa taala semata dan demi mengikuti ittiba kepada sunnah nabinya alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hijrah yang secara kata berasal dari kata hajara yuhajiru hijratan atau muhajaratan, itu dimaknai berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan sebuah tujuan. Namun ini secara syariat, secara syar'i tidak bisa dimaknai yang sekedar pindah. Sebagaimana kita ada beberapa istilah mungkin dalam negara kita, ada istilah emigrasi dan transmigrasi. Ini walau ta'ala a'lam, menurut kami selama kami belajar belum ada satu keterangan yang bisa menegaskan setiap bentuk perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain kemudian dinamakan dengan hijrah. Karena hijrah ini tentunya memerlukan syarat, memerlukan ketentuan-ketentuan yang itu telah diatur oleh syariat, dan itu semua harus terpenuhi agar perjalanan kita atau perpindahan kita dari satu tempat ke tempat yang lain itu dinamakan atau disebut sebagai sebuah hijrah, memenuhi syarat hijrah, sehingga berhak mendapatkan balasan yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, dimanapun kita berada, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan sadat kepada kita semuanya. Perpindahan dari sebuah tempat ke tempat yang lain tidaklah dapat disebut dengan hijrah kalau itu tidak memenuhi syarat-syarat lain yang pokok, yang itu menjadi syarat sahnya hijrah. Yang pertama adalah tentunya hijrah dilakukan karena niat lillahi ta'ala, semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, ikhlas dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan mengikuti sunnah Rasulnya alaihi salatu wassalam. Kemudian yang lain, bahwasanya perpindahan itu tentunya membawa sebuah tujuan penting, tujuan yang sangat mulia, yang itu menjadi ghayatut tasyri', yang menjadi tujuan diberlakukannya, diturunkannya tasyri' syariat Islam ini ke permukaan bumi. Sehingga kalau kita berhijrah karena ghayatut tasyri' sesuai dengan tujuan yang disyariatkan oleh agama kita ini, maka hijrah kita atau perjalanan kita barulah dianggap sebagai sebuah hijrah. Sehingga kalau ada sebagian orang mungkin bertanya kepada kita, bagaimana ketika ada sepasang suami istri, kemudian yang wanitanya terutama menjadi TKW entah di negara mana, apalagi di negara-negara kafir, untuk mencari nafkah karena keadaan ekonomi yang demikian dan demikian, untuk menopang keadaan ekonomi keluarga, apakah yang demikian dapat dikatakan hijrah? Maka wallahu ta'ala alam, yang demikian belum termasuk hijrah karena Allah Subhanahu wa taala. Apalagi secara nas, yang namanya nafkah, terutama nafkah lahir, ini menjadi tanggung jawab suami. Si istri tidak berkewajiban untuk mencari nafkah lahir bagi keluarganya, sehingga kalau dengan alasan mencari nafkah, maka yang demikian tentunya tidak sesuai dengan ghayatut tasyri', tujuan dari pensyariatan agama ini, terutama tentang syariatul hijrah. Atau yang lain, mungkin orang yang berhijrah berpindah karena mengharapkan dunia semata, karena mengejar calon pasangannya misalnya, kemudian dia pindah dari suatu tempat yang lain, atau hanya merasa urusan bisnis agar mendapatkan keuntungan yang melimpah dengan tujuan-tujuan duniawi tertentu, maka yang demikian pula belum dapat dikatakan sebagai hijrah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan berlakulah hadis Nabi di atas, barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan apa yang diniatkan berupa keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan beritibak kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Sedangkan
orang yang berhijrah karena hal duniawi, dicontohkan dalam hadis ini, di dunia yusibuha, untuk dunia yang ingin ia capai, apapun itu urusan yang berkaitan dengan dunia, entah urusan pekerjaan, urusan bisnis, urusan apapun itu, dan salah satunya adalah awim ro'atin yankihuha, atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka perpindahannya dari satu tempat ke tempat yang lain, ini belum dikatakan dan tidak memenuhi syarat-syarat hijrah karena Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai kesimpulan kita pada kesempatan kajian kali ini, perlu kita tekankan kembali bahwa hijrah merupakan syariat yang sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, merupakan salah satu pokok atau salah satu bagian dari tazkiyatun nafas, upaya untuk mensucikan jiwa. Dan hijrah ini harus memenuhi beberapa kriteria, yang salah satunya yang pokok adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua ini yang paling esensi, yaitu perpindahan seseorang dari suatu tempat yang lain, ini harus memenuhi ghayatut tasyri', tujuan dari pensyariatan agama ini, dan khususnya pensyariatan dari hijrah, al-hijratu ilallahi wa rasulih. Demikian yang dapat kita sampaikan untuk kajian pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kemudahan-kemudahan bagi kita semuanya untuk melakukan kebaikan dan menjauhi setiap kemungkaran dan kejelekan, sebagai upaya kita untuk bertaqarrub dan mensucikan jiwa dari hal-hal yang dibenci olehnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.